Energi merupakan salah satu sifat dari materi yang menggambarkan kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja. Salah satunya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kerja yang dilakukan materi dapat berupa perubahan fisik seperti perubahan fase ataupun kimiawi, seperti reaksi kimia di mana energi menentukan kebolehjadian dilakukannya kerja tersebut. Oleh karena itu, termodinamika dibentuk sebagai cabang ilmu yang terfokus pada memahami energi yang menyertai semua transformasi yang dilakukan oleh suatu materi. Kami dari kelompok 4 akan membantu kalian untuk menelusuri dan memahami mengenai termodinamika secara singkat, padat, dan jelas. Selamat menyaksikan! Termo yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan, menggambarkan apa yang terjadi dari inti keseluruhan mengenai termodinamika. Bagaimana energi tersebut berubah dapat dikelompokkan menjadi beberapa hukum termodinamika. Namun, sebelum kita membahas mengenai hukum-hukum termodinamika, mari kita kenali objek pengamatan pada termodinamika. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah objek utama di mana semua hal yang terjadi dalam sistem akan dibahas dalam percobaan. Lalu yang kedua ada lingkungan, sebagai objek yang mengelilingi sistem dan berinteraksi dengan sistem. Hukum nol termodinamika. Jika dua sistem berada dalam keseimbangan termal dengan sistem ketiga, maka keduanya juga berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Yang artinya, ketiga proses yang terjadi pada ketiga sistem tersebut dapat digambarkan dengan persamaan yang sama. Hukum pertama termodinamika atau ketekanan energi. Hukum ini menyatakan energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam konteks panas dan kerja, jumlah total energi dalam pada sistem tertutup bernilai tetap, di mana energi panas bisa diubah menjadi kerja dan sebaliknya. Hubungan antara ketiga variabel ini dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Proses perubahan yang terjadi dalam sistem tertutup tersebut dapat terjadi dalam 4 bentuk proses. Yang pertama ada proses isothermal atau suhu tetap. Karena suhu merupakan indikator dari jumlah energi yang terkandung pada suatu sistem, maka pada proses ini perubahan energi dalam dari sistem bernilai 0. Oleh karena itu, persamaan sebelumnya akan menjadi persamaan ini, yang berarti kalau dapat diubah menjadi kerja ataupun sebaliknya. Pada sistem berupa gas, proses ini dapat dikaitkan dengan hukum Bohr yang menyatakan hubungan antara tekanan dan volume pada suhu tetap, di mana kerja dapat diketahui dari area di bawah grafik P versus V. Yang kedua, proses isoporik, volume tetap. Salah satu bentuk kerja dari suatu gas berkaitan dengan perubahan volume, seperti ekspansi, kerja negatif, dan kompresi, kerja positif. Dikarenakan proses isoporik tidak melibatkan perubahan volume, maka tidak ada kerja yang dilakukan, sehingga perubahan energi dalam sistem hanya dipengaruhi oleh perubahan kalor sistem. Yang ketiga, ada proses isomerik, tekanan tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut sedang melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Dikarenakan gas berada dalam tekanan konstan, gas melakukan kerja yang berupa pembuaian gas. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan. Hukum kedua termodinamika, entropi. Selain energi, ada variabel lain yang mempengaruhi dalam proses termodinamika. Perkenalkan, S, yaitu entropi. Entropi menggambarkan ketidakteraturan dalam suatu sistem. Jika nilainya naik, maka suatu sistem semakin acak. Hukum kedua ini menyatakan bahwa proses alami cenderung mengarah ke keadaan di mana entropi atau ketidakteraturan meningkat. Ini juga berarti bahwa tidak semua energi panas dapat diubah menjadi kerja dengan efisiensi yang sempurna. Sebagian energi akan
hilang sebagai panas yang tidak dapat digunakan. Nilai entropi ini biasanya ditinjau dalam bentuk perubahan, bukan nilai mutlak. Hukum ketiga termodinamika. Saat suatu sistem mendekati suhu nol mutlak atau 0 Kelvin, entropi sistem tersebut akan mendekati nilai minimum yang menunjukkan keadaan keteraturan maksimal. Dengan begitu, kita bisa menentukan entropi dari tiap fase sistem jika tidak membandingkannya dengan fase pada suhu nol mutlak.